Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah pada hari ini kita akan membuka perkuliahan kita, mata kuliah Jiwa Kepemimpinan dan Kewirausahaan atau yang kita sebut dengan JK2. Universitas Al-Azhar Indonesia sebagai Universitas Enterprising University tentunya dengan mempelajari kepemimpinan dan kewirausahaan itu menjadi modal buat kita semua sebagai mahasiswa. Baik teman-teman semua, di sini telah hadir Bapak Dr. Jirmansyah MPD sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Al-Azhar Indonesia yang nantinya akan membuka perkuliahan kita. Nanti kita akan berdiskusi dengan beliau. Pak Jirmansyah, selamat datang Pak Jirmansyah di studio podcast kita. Salam kenal, salam ketemu lagi Pak Anto. Alhamdulillah, baik-baik Pak Jirman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah di semester ini kalian, khususnya mahasiswa UAI, akan mendapatkan satu mata kuliah yang sangat mungkin tidak semua perguruan tinggi menyediakannya, yakni mata kuliah Jiwa Kepemimpinan dan Kewirausahaan. Baik Pak Jiran, mata kuliah Jiwa Kepemimpinan dan Kewirausahaan. Menurut Pak Jirman sebagai pimpinan di universitas dan sekaligus sebagai pendiri di mata kuliah ini, dasar apa yang menyebabkan sehingga muncullah yang namanya mata kuliah JK2 ini Pak Jirman? Oke. Terima kasih Pak Anto, pertanyaannya bagus sekali. Jadi teman-teman mahasiswa sekalian yang berbahagia, mata kuliah JK2 ini dulu awalnya adalah JK3, itu lahir sejak universitas ini didiskusikan. Jadi di tahun 2019, saat itu UAI belum ada, tapi ada tim yang ditunjuk oleh Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar untuk mendirikan perguruan tinggi Islam di Jakarta. Perguruan tinggi yang berbeda dari perguruan tinggi swasta lainnya yang sudah ada di Indonesia. Dan pada saat itu, tahun 2019, kita baru saja mengalami krisis politik, krisis sosial, dan ujung-ujungnya adalah krisis ekonomi. Nah, karena ada krisis ekonomi, sementara UAI ingin menjadi suatu perguruan tinggi yang ikut berkontribusi dalam menyelesaikan semua krisis tersebut, khususnya krisis ekonomi. Oleh karena itu, tim pendiri pada saat itu sepakat bahwa di dalam mata kuliah kita nanti harus ada mata kuliah yang menumbuh kembangkan jiwa dan karakter korporasi para mahasiswanya. Oleh karenanya, ketika perguruan tinggi ini mendapatkan izin berdirinya di tahun 2000, maka dalam visi misi muncul kata-kata yang menggambarkan kebaharuan dan berkemajuan. Dalam visinya muncul istilah kata-kata terkemuka, berperilaku mulia, bermartabat, unggul, profesional, dan yang terakhir adalah berjiwa wirausaha yang dilandasi oleh nilai-nilai spiritual, moral, dan etika Islam. Itu dalam visinya. Nah, dalam misinya itu muncul kata Enterprising University, kemampuan membangun jejaring kemitraan, dan yang paling penting juga adalah kemampuan untuk berusaha. Pak Jir, menarik sekali Pak ya. Jadi mata kuliah ini muncul dilandasi dari visi dan misi Universitas Al-Azhar Indonesia. Ya. Dan kemudian diturunkan melalui mata kuliah supaya nanti mahasiswa ikut andil juga dalam menyukseskan visi dan misi tersebut ya Pak Jirman. Ya. Baik Pak Jirman, itu kelihatannya juga ada pesan-pesan dari
tata nilai ya Pak Jinman ya, yang kita punyai, yang tergambar dari 7 elemen dasar. Ya. Nah, kira-kira bagaimana penjelasan terkait 7 elemen dasar ini yang melandasi mata kuliah JK2 ini Pak Jinman? Oke, ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Anto. Jadi visi itu kan keinginan yang jauh ke masa depan. Nah, misi adalah cara untuk mencapai visi tadi. Tapi itu belum selesai. Maka visi dan misi itu diturunkan lagi menjadi tata nilai yang oleh WAI saat itu disebut dengan 7 elemen dasar, yakni konsep bagaimana kita mau bakal masuk UAI selama menjalani pendidikan di UAI, dan luarannya adalah memiliki jiwa kewirausahaan, seorang yang profesional dalam berwirausaha. Nah, apa saja 7 elemen dasar itu? Disepakati adalah pertama adalah tata nilai Islam sendiri. Yakni dengan tata nilai ini diharapkan mahasiswa-mahasiswa lulusan UAI pada dirinya terinternalisasi nilai-nilai universal Islam, dan itu terwujudkan dalam karakter keseharian mereka sehari-hari. Itu yang pertama, tata nilai Islam. Yang kedua, melalui mata kuliah ini nanti diharapkan tumbuh jiwa-jiwa kepemimpinan mereka. Oleh karena itu mata kuliah ini mengasah, menumbuh kembangkan potensi kepemimpinan yang sesungguhnya sudah ada pada setiap individu. Potensi kemampuan manajerial, potensi untuk membangun jejaring atau kemitraan, dan potensi kewirausahaan itu sendiri. Dan dibantu oleh kemampuan dalam bahasa asing, serta teknologi informasi dan komunikasi. Itu yang dirumuskan di tahun 2000 ketika universitas ini baru saja berdiri. Baik Pak Jinman. Jadi ada rincian-rincian terkait tentang 7 elemen dasar tersebut ya Pak Jinman ya. Dan kalau kita lihat mata kuliah JK2 itu mengambil dari beberapa 7 elemen dasar yang ada di 7 elemen dasar, yaitu tentang manajemen, tentang aspek kepemimpinan, tentang networking, dan nilai-nilai keislaman. Yang mata kuliah yang lain seperti kemampuan untuk berbahasa, itu tergambar dalam mata kuliah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan sebagainya, bahasa Arab juga ya Pak Jinman. Dan juga untuk IT juga ada pembelajaran tentang komputer. Jadi masih ada 4 lagi yang harus kita lengkapi di mata kuliah JK2 ini secara umum. Dan mata kuliah ini mata kuliah universitas ya Pak Jinman ya? Betul. Jadi semua prodi mendapatkan mata kuliah universitas ini Pak Jinman. Semua mahasiswa. Semua mahasiswa di prodi di Universitas Al-Azhar. Wajib menempuh mata kuliah ini dan wajib lulus. Ya, wajib lulus dan wajib menempuh mata kuliah ini. Baik teman-teman semua, ini menarik sekali teman-teman ya. Jadi terkait tentang visi misi, kemudian 7 elemen dasar, kemudian diaplikasikan atau dijelaskan nantinya di dalam mata kuliah JK2 kita teman-teman. Nah, sehubungan dengan mata kuliah JK2 ini tentunya kita mempunyai suatu sasaran ya teman-teman ya. Bagaimana sasaran mata kuliah ini yang nanti teman-teman akan menjalaninya dalam 1 semester ini ya. Baik Pak Jinman, sebenarnya mata kuliah JK2 ini sasarannya seperti apa Pak Jinman? Sasarannya ada 2 yang kita sasar. Pertama adalah tumbuh dan berkembangnya jiwa entrepreneurship mahasiswa UAI, baik yang orientasinya bisnis maupun sosial, serta juga kreatif, inovatif, sehingga kalau dia nanti bekerja di suatu usaha, dunia usaha atau dunia industri, atau dia membangun sendiri industri, maka pada dirinya itu dia bekerja secara kreatif dan inovatif, serta berwawasan kebangsaan dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Itu yang pertama. Baik Pak Jinman. Yang kedua, sasarannya adalah terbiasa, terlatih, tertanam nilai-nilai disiplin pada diri mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini.
dimulai dari disiplin hadir kuliah, kuliah tepat waktu, tepat mengumpulkan tugas, kemampuan presentasi, partisipasi, dan sebagainya. Itu yang diharapkan muncul dan tumbuh di dalam diri setiap mahasiswa yang mengikuti mata kuliah JK2 ini. Oke. Jadi tentang kedisiplinan itu menjadi bagian juga Pak Jirman ya. Ya. Teman-teman, jadi kedisiplinan itu terkait tentang kehadiran, mengerjakan tugas-tugas, kemudian ketepatan waktu mengumpulkan tugas, kemudian nanti ada tugas-tugas mempresentasikan proposal bisnis dan sebagainya. Jadi ini satu bagian yang penting ya teman-teman yang harus nanti dijalankan di perkuliahan JK2 ini. Baik Pak Jirman, ini terkait tentang wirausaha Pak Jirman ya. Tadi Pak Jirman sebutkan ada sosial, ada teknopreneur gitu ya, sebagai seorang teknik, sosial sebagai orang yang berjiwa sosial di dalam melakukan wirausaha. Menurut Pak Jirman, wirausaha itu seperti apa sih Pak Jir? Ya. Jadi saya mundur sedikit. Mata kuliah tadi saya katakan sekarang namanya JK2. Kalau dulu namanya JK3. Nah, kenapa ada penyesuaian ini? Karena memang dunia juga berubah. Jadi karakter mahasiswa yang dididik tahun 2000 berbeda dengan karakter mahasiswa saat ini tahun 2020 ke atas. Kita sekarang mengenal istilah generasi milenial, Gen Z, dan sebagainya. Nah, karena ini menjadi mata kuliah unggulan universitas, maka ini salah satu mata kuliah yang sering sekali dilakukan evaluasi, baik terkait dengan konten mata kuliahnya, isi mata kuliah, metode perkuliahannya, cara melakukan evaluasinya. Nah, sekarang dikaitkan itu dengan karakter generasi yang mengikuti mata kuliah tersebut. Generasi milenial tentu berbeda dengan generasi tahun 2000-an, apalagi generasi Z sekarang ini. Juga dikaitkan dengan di mana mahasiswa itu ikut mengambil ilmu. Apakah dia ikut di Fakultas Sains dan Teknologi, di Fakultas Sosial, atau di kelompok humaniora. Oleh karena itu sekarang ketika seorang mahasiswa berada di Fakultas Sosial, maka yang kita tumbuhkan pada dirinya adalah social entrepreneur. Kalau dia kuliah di Fakultas Sains dan Teknologi, maka yang kita tumbuhkan pada dirinya adalah teknopreneurnya. Atau dia juga ingin kita jadikan seorang intrapreneur, seorang yang betul-betul profesional, yang kreatif, inovatif, dan di dalam membangun usaha-usahanya kalau nanti dia membangun suatu usaha. Ya, baik Pak Jirman. Nah, ini terkait tentang perubahan dari mata kuliah JK2 sebelum dan sesudah kita melakukan yang namanya pembagian terkait tentang mengupdate ya Pak Jirman ya, perkembangan keilmuan yang ada saat ini. Artinya mata kuliah JK2 ini melihat perkembangan, melihat bagaimana wirausaha yang kita bentuk nantinya ke depan dengan melihat aspek-aspek teknologi barangkali gitu. Yeah. Karena kita lihat gini Pak Jirman ya, terkait dengan teknologi sangat pesat ya Pak Jirman ya. Yeah. Apalagi kalau kita belajar tentang pemasaran, itu sudah ada market online dan sebagainya. Nah, menurut Pak Jirman, ini pola yang harus kita hadapi ya buat teman-teman mahasiswa ini, menyikapi perkembangan teknologi untuk teman-teman bisa melakukan wirausaha itu seperti apa Pak Jirman? Oke, ya. Jadi mahasiswa sekalian, kita tidak bisa menghindar dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini salah satu disiplin ilmu yang sangat berkembang adalah teknologi informasi dan komunikasi. Jauh sekali model bentuk komunikasi zaman ketika Bapak kuliah dengan zaman kalian saat ini. Nah, zaman kalian saat ini, bahkan ketika kalian baru lahir saja, teknologi itu sudah demikian maju dan berkembang. Maka mata kuliah
JK2 pun harus mengikuti dan menggunakan yang terbaru dari perkembangan teknologi itu sendiri. Dengan demikian, maka tujuan mata kuliah ini pun harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, saat ini perkembangan teknologi terutama dalam bidang usaha, juga kita mengenal namanya digital marketing dan sebagainya, maka ini pun kita insertkan, kita berikan, kita sampaikan kepada mahasiswa bagaimana mereka menggunakan teknologi-teknologi ini kalau nanti mereka berusaha, jadi tidak menjadi seorang bekerja di tempat perusahaan. Jadi mahasiswa sekalian, sekitar tahun 2015, jadi setelah 15 tahun mata kuliah ini berjalan, kita melakukan evaluasi. Waktu itu kita coba lakukan survei tentang apa yang akan dilakukan oleh alumni UAI setelah mereka lulus dari UAI, terutama dikaitkan dengan perkuliahan JK3 itu. Waktu itu namanya masih JK3. Lebih dari 60% mahasiswa-mahasiswa UAI menyatakan itu ingin membangun usaha. Jadi pada saat itu zamannya setiap orang itu bangga kalau menjadi pegawai negeri atau bangga kalau ingin bekerja di suatu perusahaan. Tapi ternyata mayoritas alumni UAI di tahun 15 itu mengatakan kalau mereka lulus dari UAI, mereka malah ingin membangun usaha sendiri. Sekitar 25% sampai 30% itu mereka ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sisanya lah baru menyatakan ingin bekerja di dunia usaha maupun dunia industri. Wah, menarik Pak Jemal. Jadi sepertinya di tahun ini seolah kita akan undang para alumni-alumni untuk sharing pengalaman mereka melakukan wirausaha ya Pak Jemal. Betul, itu nanti, sangat cocok. Betul, rencananya ada seperti itu. Ya, baik Pak Jemal. Nanti kita akan dengarkan ya teman-teman sekalian. Jadi untuk alumni-alumni dari Universitas Al-Azhar Indonesia yang telah mengambil mata kuliah Jiwa Kepemimpinan dan Kewirausahaan atau tadi Pak Jemal JK3 dulunya, itu akan kita undang untuk sharing bersama teman-teman. Insya Allah nanti teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang berguna dari para praktisi yang sudah menjalankan wirausaha. Baik Pak Jun, terima kasih. Nanti kita akan coba lagi. Oke, Pak Jun, kita minum dulu Pak Jun. Oke, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan lagi teman-teman. Baik Pak Jir, bicara tentang bagaimana mahasiswa menjalankan perkuliahan di JK2, tentunya ada semacam langkah-langkah atau step-step sehingga nanti keluaran dari mata kuliah JK2 ini salah satunya adalah membuat bisnis plan atau membuat proposal usaha Pak Jiman. Ya. Pak Jiman bisa dijelaskan di dalam mata kuliah ini apa saja yang akan kita pelajari untuk teman-teman semua. Silakan Pak Jir. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang menukik tajam, bagus sekali. Jadi mahasiswa sekalian, mata kuliah JK2 sekarang namanya JK2, Jiwa Kepemimpinan dan Kewirausahaan itu berbeda dengan mata kuliah yang lain. Karena namanya itu sebenarnya adalah penumbuhan. Jadi kami sebagai dosen di sini, sebagai orang yang dari awal menggagas mata kuliah ini, meyakini bahwa pada setiap individu itu sesungguhnya sudah melekat, sudah ada jiwa-jiwa kepemimpinan, jiwa-jiwa kewirausahaan. Oleh karena itu, bagaimana yang sudah ada itu ditumbuh dan dikembangkan. Oleh karena itu, maka mata kuliah ini bukan mata kuliah yang memberikan pengetahuan baru kepada para mahasiswa yang ikut mata kuliah ini, tetapi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang menumbuh kembangkan yang sudah ada pada diri setiap individu. Oleh karena itu, dalam perkuliahan nanti tidak kepada dijelaskan apa pengertian entrepreneur, apa pengertian kepemimpinan, apa arti kemampuan membangun jejaring, tidak. Tapi bagaimana kepemimpinan itu seharusnya ketika seseorang
berinteraksi di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan pekerjaannya, atau di lingkungan dimanapun mereka berada. Untuk itu, di dalam perkuliahannya nanti mereka akan mendengar success story dari para tokoh-tokoh. Itu kita undang, kemudian mereka mendengar. Pasti di antara para tokoh ini dia sukses karena karakter-karakter yang berbeda. Nah, karakter baik itu yang kita coba untuk dengar. Kemudian nanti mahasiswa setelah mendengar success story para tokoh, mereka pada pertemuan berikutnya adalah mencoba membangun suatu unit usaha atau suatu rencana bisnis yang mereka mendatangi, bisa industri, bisa home industry, atau UMKM yang sesuai dengan keinginan mereka. Mereka dibuat berkelompok, mendatangi UMKM yang mereka inginkan, yang sesuai dengan keinginan mereka. Mereka belajar, mereka diskusi, dan dari situ nanti muncul suatu proyek atau suatu proposal usaha yang akan mereka jalani kalau mereka nanti betul-betul menjadi seorang entrepreneur. Nah, itu nanti mereka presentasikan, didiskusikan di dalam kelas, dalam kelompok yang lebih besar, didampingi oleh seorang dosen pembimbing lapangan. Itu intinya. Baik Pak Jirman. Jadi tergambar di satu semester ini 14 kali pertemuan ya Pak Jirman ya? Iya. Bisa dilaksanakan secara daring maupun secara luring ya Pak Jirman. Betul. Nah, untuk beberapa materi Pak Jirman ya yang akan kita pelajari itu apa saja Pak Jir? Jadi dari 14 mata kuliah yang atau pokok bahasan yang akan disampaikan oleh para dosen nanti untuk dikuasai oleh para mahasiswa, antara lain ya mata kuliah itu pertama ada 7 pertemuan itu yang mengembangkan aspek-aspek kreativitas pada seorang mahasiswa, kemudian informasi-informasi baru terkait dengan perkembangan model pembelajaran entrepreneur. Kemudian juga nanti ada 3 kali itu perkuliahan yang menginspirasi, ya, menginspirasi sifatnya, di mana para mahasiswa menyerap pengetahuan dengan berinteraksi dengan role model, ya. Jadi nanti para dosen ataupun antara mata kuliah ini mencari tokoh-tokoh yang sukses di dalam berbagai bidang wirausaha. Kemudian setelah ada tadi pengelompokan, teman-teman nanti mempresentasikan proyek-proyek usaha-usaha yang akan dibangunnya kalau nanti menjadi seorang entrepreneur. Nah, tentunya juga nanti akan ada tugas-tugas lain, ada UTS dan ada UAS. Ya, makasih Pak Jir. Ini menarik sekali teman-teman ya. Jadi mata kuliah ini memang dirancang benar-benar teman-teman bisa melakukan usaha ya. Jadi dari masalah aspek manajemennya tadi ya, masalah kepemimpinan, masalah networking juga Pak Jirman ya. Yeah. Kemudian di awal perkuliahan itu ada namanya talent mapping ya teman-teman ya. Melihat potensi diri. Yeah. Nah, ini nanti akan disampaikan juga ya, tadi Pak Jirman sampaikan. Ada sharing session dari tokoh mengenai bagaimana mengenal potensi dirinya bagi mahasiswa yang nantinya akan berwirausaha. Nah, berbicara tentang potensi diri Pak Jirman ya, yang akan nanti dikaitkan juga dengan bagaimana melihat kelebihan, melihat kekurangan dari mahasiswa yang nantinya bisa kita bangkitkan, kita timbulkan sesuai dengan potensi dirinya itu menjadi wirausaha. Menurut Pak Jirman bagaimana melihat bahwa aspek potensi diri itu menjadi hal yang penting yang harus diketahui oleh mahasiswa? Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kalau kita ingin apapun yang akan kita lakukan, agar yang kita lakukan itu berhasil dengan baik, maka kita harus tahu potensi yang kita miliki. Itu konsep pertamanya. Nah, oleh karena itu nanti teman-teman mahasiswa, mata kuliah ini juga melibatkan para psikolog tentunya. Nah, melalui dosen-dosen psikologi nanti yang terlibat di dalam perkuliahan ini,
paling tidak yang terlibat dalam menyusun alur perkuliahan ini, kalian nanti ada tugas-tugas atau ada sesi di mana kalian memetakan potensi yang kalian miliki, yang ada pada diri kalian. Sehingga dari potensi yang kalian miliki itu nanti dosen-dosen tinggal menumbuh kembangkan apa yang potensi yang kalian miliki itu. Ya, baik Pak Jil. Jadi nanti ada materi khusus ya di pertemuan berikutnya mengenai potensi diri, mengenal potensi diri. Dan selanjutnya juga ada materi-materi tentang aspek manajemen Pak Jiman ya. Iya. Karena bagaimanapun juga kita ya teman-teman sebagai orang yang nantinya akan bekerja baik secara berkelompok ya atau melakukan bisnis yang sifatnya yang dimulai dari teman-teman sendiri atau mengikut perusahaan-perusahaan yang sudah eksis ya, yang sudah ada, tentunya aspek manajemen dibutuhkan. Menurut Pak Jiman, aspek manajemen bagi teman-teman mahasiswa nih penting. Nah, bagaimana penekanannya Pak Jiman pentingnya manajemen ini? Pertanyaannya bagus. Jadi teman-teman mahasiswa, kalau kita melihat uswatun hasanah kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi itu adalah seorang manajerial yang paling unggul. Nah, apa maknanya? Artinya kita juga harus belajar bagaimana cara Nabi di dalam memanage umatnya, memanage umatnya pada saat itu. Dan tentunya manajerial ini adalah salah satu topik, salah satu pokok bahasan yang akan diberikan di dalam mata kuliah JK2 ini. Baik Pak Jil. Manajemen, kemudian kepemimpinan ya Pak Jil. Iya. Membangun kemitraan atau jejaring. Iya. Itu merupakan bagian yang penting juga. Iya. Tapi juga ada yang lebih penting juga tentang karakter Pak Jinman. Betul. Tata nilai. Betul. Nah, menurut Pak Jinman, tata nilai Islam barangkali ya Pak Jinman bisa menjadi bagian juga yang harus kita sampaikan ya kepada teman-teman mahasiswa. Silakan Pak Jinman, menurut pandangan Pak Jinman terkait tentang pentingnya karakter, tata nilai di dalam membangun usaha. Iya. Jadi tata nilai di dalam mata kuliah ini adalah satu pokok bahasan, satu materi yang juga disiapkan, yang ada. Kenapa? Karena ke depan ini, dari dulu juga sebenarnya ya, ke depan ini harga seseorang itu, nilai seseorang itu ya dari nilai yang dia miliki. Misalkan nilai kejujuran, keadilan, ya, kerja tepat waktu, serius, ya, dan itu adalah tata karakter atau tata nilai yang memang harus ditumbuh kembangkan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah JK2 ini. Baik, terima kasih banyak Pak Jirman. Begitu baik ya teman-teman penjelasan dari Pak Jirmansah sebagai Wakil Rektor bidang akademik Pak Jirman, perwakilan dari pimpinan sekaligus sebagai kata sambutan pembuka mata kuliah JK2 ini. Semoga apa yang kita bicarakan menjadi pedoman buat teman-teman mahasiswa bahwa begitu semenariknya ya mata kuliah JK2 ini untuk bisa kita jalankan sampai dengan semester ini. Mudah-mudahan teman-teman sukses selalu dan terus semangat belajar. Mungkin ada dua patah kata Pak Jirman yang bisa disampaikan untuk memotivasi teman-teman mahasiswa. Ada. Mahasiswa sekalian, mata kuliahnya mata kuliah yang menarik dan mata kuliah yang penting untuk kalian. Karena itu silakan ikuti mata kuliah ini secara serius, secara sungguh-sungguh. Namun demikian, karena mata kuliah ini untuk kalian, maka kami juga tidak menutup kemungkinan untuk kalian memberikan masukan, memberi saran, perbaikan, baik terkait dengan materi mata kuliah maupun luaran atau capaian dari perkuliahan ini. Karena mata kuliah adalah mata kuliah untuk kalian. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Jirman. Ya, siap. Semoga apa yang disampaikan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariyah. Amin. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih untuk pertemuan kita di perkuliahan mata kuliah JK2. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ji.